Wahyu 2 ayat 1-5. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Efesus adalah nama kota yang sudah tidak asing bagi telinga kita orang Kristen. Ya, salah satu kitab di dalam Perjanjian Baru yang tulisannya sering kita renungkan sama-sama, namanya Kitab Efesus. Di tempat ini, di kota Efesus ini, hadir tokoh-tokoh Alkitab yang kita kenal seperti Paulus, Timotius, dan Apolos. Maka tidak heran di dalam kitab Wahyu yang baru saja kita baca, jemaat di kota Efesus ini mampu membedakan mana rasul yang benar dan yang palsu. Secara pengetahuan, jemaat di kota Efesus ini terdidik dengan baik. Dan bukan hanya itu, walaupun mengalami penindasan karena iman percaya mereka, jemaat ini tetap bertahan. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini sebuah berita baik bagi pekabaran Injil? Namun menjadi pertanyaan, kenapa justru di kitab Wahyu ini Tuhan justru mencela jemaat ini? Rupanya Alkitab menyebutkan bahwa mereka bersalah karena telah meninggalkan kasih yang semula. Hal-hal luar biasa yang mereka lakukan itu lambat laun menjebak mereka dalam kesombongan rohani, sehingga relasi mereka menjadi dingin terhadap satu dengan yang lain. Kesibukan dan kecintaan mereka pada hal-hal rohani justru mengikis kasih yang semula. Nah, pertanyaannya, apa itu kasih yang semula? Analogi paling sederhana untuk menjelaskan kasih yang semula ini adalah kasih yang dalam suasana jatuh cinta. Nah, jika saudara pernah mempunyai kekasih atau masih menjalin kekasih, maka gelora jatuh cinta di awal itulah yang disebut kasih mula-mula. Kasih yang murni, tidak campur aduk dengan yang lain. Tidak ada syarat yang ini dan yang itu. Harus begini, harus begitu. Tidak ada. Adanya kerinduan untuk bertemu. Dan itu terus sangat tinggi. Tanpa banyak alasan. Hangat, menggetarkan. Serta bersifat spontan. Jauh dari sikap pura-pura atau rekayasa. Kasih semula tidak pernah mau menyakiti. Serta selalu rela berkorban tanpa merasa berkorban. Dan selalu memberikan apa saja demi yang dikasihinya. Kasih yang selalu menutupi segala sesuatu dan kasih yang hanya tertuju kepada Dia yang dikasihi. Seseorang yang kehilangan kasih yang mula-mula, perasaan dan tingkah lakunya kepada orang yang tadinya dikasihi menjadi hambar. Sama seperti perasaan seorang suami atau istri yang sudah kehilangan kasihnya kepada pasangannya. Mungkin karena terlalu sering ngurus anak, terlalu banyak kesibukan, sehingga suasana rumahnya menjadi hambar. Berlalunya waktu dapat menyebabkan kasih itu menjadi pudar. Bisa juga karena perasaan bosan, atau bisa juga karena merasa tidak butuh orang lain, bisa sendiri, dan banyak hal lainnya. Kasih yang semula itu telah ditinggalkan oleh jemaat Efesus. Meskipun mereka giat dan berjerih payah, tetapi mereka kehilangan kasih yang semula. Akibatnya apa? Akibatnya pelayanan mereka hanya sekedar rutinitas tanpa kasih. Firman Tuhan mengingatkan mereka 3 hal. Yang pertama, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang kedua, bertobatlah. Yang ketiga, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ketiga hal ini adalah sebuah tahapan. Dengan mengingat atau menyadari kesalahan yang telah dilakukan, maka terbukalah kesempatan untuk mengalami sebuah pertobatan. Hanya orang yang sadar dirinya melakukan kesalahanlah yang bisa bertobat. Setelah melakukan pertobatan, maka kembalilah kepada kasih yang mula-mula yang murni itu. Saudara-saudara,
Kisah jemaat Efesus memang bersifat komunal, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau firman Tuhan ini berbicara secara personal terhadap kita semua. Semakin lama kita menjadi orang percaya, maka peluang untuk kehilangan kasih yang semula itu menjadi semakin besar. Oleh sebab itu, ingatlah ketiga pesan firman Tuhan tadi. Karena bila kita tidak lakukan, maka firman Tuhan hari ini pun mengingatkan pada kita bahwa Tuhan akan mengambil kaki dian yang diletakkannya dalam kehidupan kita. Kaki dian adalah lambang kehadiran Tuhan. Bila kaki dian diambil, tandanya Tuhan tidak lagi hadir. Maka keadaan gereja atau kita tidak akan jauh berbeda dengan bangunan lainnya, tidak mempunyai nilai apa-apa dan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai terang di tengah kegelapan dunia ini. Mari kita ingat seberapa kita telah jatuh, bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan memberkati kita semua.